ya. Jadi boleh browsing, ada PDF-nya, bisa di-download. Cari yang tahun 2022. Ini tentang penata laksanaan HIV dan infeksi menular seksual. Nanti bisa ada yang 2019. Nah, jangan yang 2019 karena sudah ada update yang paling baru 2022. Ya, kalau mau baca lebih panjangnya lagi. Baik, sesuai SKDI-nya, jadi kalau HIV/AIDS ini kalau untuk dokter umum penuh ya 4A, tapi kalau untuk yang komplikasi 3A kompetensinya. Baik, kita mulai dulu. Jadi sedikit pengenalan tentang sistem imun. Jadi stem cell atau sel punca atau sel induk kita di sumsum tulang itu nanti terbagi untuk yang seri leukosit gitu ya. Jadi ada seri yang mieloid, ada seri yang limfoid ya. Yang kita banyak bicarakan ini nanti yang seri limfoid, bukan bicarakan, yang terkait dengan HIV ini adalah seri limfoid. Ya, kalau seri mieloid ini yang nanti akan menjadi platelets atau trombosit, eosinofil, neutrofil, basofil, mast cell, monosit, makrofag begitu. Tapi kalau yang limfoid nanti dia akan menjadi limfoid sel B dan sel T, yang mana nanti sel T inilah yang akan diserang ya, malah dari awalnya benar dia akan diserang oleh virus HIV-nya ya. Baik, ini tadi limfosit T dan B diproduksi stem sel sumsum tulang, di mana nanti sel B itu akan setelah diproduksi dia akan dimatangkan ya, mengalami pematangan di sumsum tulang, sementara sel T itu pematangannya di timus ya, timus. Ingat timus di mana letaknya? Di dada di sini ya, tapi memang kalau kita sudah dewasa dia akan regresi mengecil. Nah, sel B ini fungsinya nanti untuk produksi antibodi ya, antibodi nanti berfungsi nanti banyak kerjanya, intinya nanti memfagositosis dan melakukan sistem komplement. Sementara kalau sel T itu lebih kurang sistem imun nanti menjadi sistem imun seluler ya, jadi selnya ya nanti akan mengenali antigen-antigen yang spesifik. Nah, sel T itu punya marker permukaan atau surface marker ya. Jadi kayak kalau kita misalnya rumah ada penandanya rumah, misalnya Adinda Puspita, apa sih penandanya rumah Adinda? Oh, penandanya ada pohon mangga gitu ya, atau pagar coklat. Nah, seperti itulah, atau istilah kita mungkin nomor rumah gitu ya, blok B nomor 1, itu rumahnya Adinda. Kalau rumahnya Jonathan, blok C nomor 2, misalnya seperti itu. Jadi penandanya permukaan. Nah, penanda permukaannya itu ada namanya CD4, ada yang CD8, ada CD3, beda-beda gitu ya. Memang nama secara umumnya sel T, tapi penandanya berbeda-beda tergantung fungsinya ya. Nah, yang penting adalah CD4. CD4 ini yang akan diserang oleh virus HIV nanti, dia adalah sel helper. Jadi sel yang masih awal nanti dia akan mengaktifkan sel B, mengaktifkan sel T gitu ya, atau makrofag ketika ada antigen yang masuk, ada benda asing yang masuk. Jadi supaya bisa aktif, kerja si CD4 ini yang kayak ngasih tahu, ada musuh nih, ada yang mesti kita musnahkan, seperti itu. Ya, itu adalah CD4, CD4 kalau orang bilang bahasa Inggrisnya. Nah, kita masuk ke HIV. Jadi HIV atau Human Immunodeficiency Virus, virus yang menyebabkan defisiensi imun pada manusia. Ya, jadi dia menyebabkan terjadinya defisiensi imun yang sifatnya disebabkan oleh virus. Karena ada juga penyakit-penyakit defisiensi imun atau penurunan sistem imun karena bawaan. Ya, karena bawaan. Jadi dia ini termasuk familinya retrovirus, genusnya lentivirus. Nah, jenisnya sendiri ada HIV1 dan HIV2. Yang banyak HIV1, ya. Tuh. Cirinya apa? Jadi golongan retrovirus ini ciri-cirinya dikelilingi membran lipid, ada intinya itu mengandung RNA. Ya, 2 kopi RNA, punya variabilitas genetik yang banyak, menyerang vertebra dan kemampuan replikasinya unik. Jadi saya ingatkan lagi, kalau virus itu kan makhluk hidup ya adik-adik ya, makhluk hidup tapi dia tidak punya organel lengkap seperti sel biasa. Kalau ada ingat mungkin pelajaran dulu biologi gitu ya, biologi medik gitu, kan sel itu ada inti sel, ada di sitoplasmanya nanti ada retikulum endoplasma ya, ada ribosom, ada mitokondria dan lain-lain sebagainya yang fungsinya untuk sel itu hidup ya. Nah, kalau virus ini strukturnya HIV,
cuman punya materi genetik sama sedikit-sedikit protein lah, enzim gitu ya. Seperti halnya HIV ini kalau di ini skemanya ada envelope-nya, amplopnya, pembungkusnya, dia punya enzim di dalam sama inti ya, inti. Envelope-nya apa? Dia punya tonjolan permukaan ya, nih yang nonjol-nonjol ini ya. Tonjolan ini adalah GP. GP itu glikoprotein. Glikoprotein 120 dan glikoprotein 41. Yang bawahnya yang kuning ya. Dia punya enzim di dalam ini. Dia punya 3 enzim penting, reverse transkriptase, integrase, sama protease. Ya, nanti kita lihat apa fungsi enzim-enzim ini. Lalu di dalam intinya dia punya antigen-antigennya P17, P24 dan P7, P9. Selalu dia punya materi genetik, tadi sudah disebutkan materinya adalah RNA. 2 rantai RNA, ya, 2 helai RNA, 2 untai. Nah, tadi virus, syarat makhluk hidup dia harus bisa berkembang biak kan. Nah, virus juga dia berkembang biak dengan cara numpang ya, dengan cara numpang. Jadi fase dalam replikasi atau perbanyakan dia itu ada fase binding dan entry, reverse transcription, replication, budding dan maturation. Kita lihat ya. Jadi pertama, ini ceritanya virus bebas nih. Satu virus dia mau berkembang biak. Ya, dia mau berkembang biak karena tadi saya bilang dia nggak punya organela untuk berkembang biak, dia mesti masuk ke sel lain, sel hidup. Ya, virus bebas dia pertama dia binding dan entry, binding berikatan, menempel gitu ya, supaya nanti dia bisa masuk. Nah, bagaimana cara dia nempel? Nah, disinilah tadi peran penanda permukaan. Ya, penanda permukaan yang tadi CD4 atau CD4 itu ini ada di permukaan yang gini-gini nih ya, yang nonjol-nonjol kayak huruf Y ini CD4-nya. Nah, si virus punya glikoprotein yang 120 tadi, nempel lah di CD4 ini, klop dia ya, klop. Jadi ibarat kata kalau misalnya kita mau buka gemboknya ini adalah si CD4, anak kuncinya itulah si GP120 ya, masuk klop dia, cocok dia punya. Jadi GP120 itu klop atau bisa dengan si CD4-nya, makanya dia bisa nyambung gitu ya, nyambung. Nah, begitu dia klop, gemboknya kebuka ininya, tapi pagernya supaya dia bisa terbuka perlu ada namanya CCR5 reseptor, ada di dalam di pinggir di permukaan sel kita juga gitu ya. Fungsi CCR5 reseptor ini untuk membukanya. Jadi ini tadi setelah dia nempel, udah gemboknya kebuka, pagernya dibuka. Nah, oleh si CCR5 reseptor, masuklah atau infection, masuklah virus itu ke dalam sel. Ya, masuk virus ke dalam sel, lalu ini RNA-nya virus tadi. Ya, selanjutnya berlangsung proses reverse transcription. Apa itu reverse transcription? RNA virus yang tadinya 2 untai dengan bantuan enzim reverse transkriptase berubah menjadi 1 untai double helix DNA, ya, 1 untai DNA yang berpilin, ya, berpilin. Nah, ingat adik-adik bahwa DNA yang berpilin ini atau double stranded atau double helix DNA itu kan sama nih dengan DNA-nya kita manusia. Ini ceritanya sel CD4 tadi ya, limfosit T CD yang pernah permendapatkan CD4. Sama, berubah dia reverse transcription, lalu dia akan masuk, nyelip, nempel ya, nempel dengan bantuan enzim integrase. Prosesnya integrasi, yaitu DNA dari virus berkombinasi atau masuk nyelip ke DNA-nya manusia. Ya, DNA-nya manusia, lalu nanti berlangsunglah proses transcription. Transcription itu apa? Transkripsi protein, pembentukan protein ya. Kalau ingat di siklus DNA itu replikasi DNA. Nah, ini terbentuk transkripsi, terbentuklah protein. Ya, nanti setelah terbentuk protein dirangkai lagi sehingga terbentuklah virus yang baru, dan nanti ada enzim protease, dia akan mematangkan gitu ya, memotong-motong protein sehingga nanti terbentuklah virus yang baru. Ya, terbentuklah virus yang baru. Jadi ibaratnya nih kalau kayak maling gitu ya, maling mau masuk rumah, dia punya gembok,
dia punya anak kunci, dia masukin ke lubang kunci gemboknya, krek, kebuka, lalu dibuka pintunya atau dibuka pagernya oleh CCR5, masuk dia ke dalam. Nah, masuk ke dalam dia nyamar, berubah sifat gitu ya, berubah sifat seperti seolah-olah orang penghuni rumah, lalu dia gabung ya bergabung bersama penghuni rumah seolah-olah dia seorang penghuni rumah yang sebenarnya gitu ya. Nah, sampai akhirnya dia memproduksi baru, nah istilahnya seperti itu ya, virus yang baru, sehingga jadi lah matang virus yang baru ya. Ini Nah, ini kalau secara skemanya videonya ya, boleh dilihat ini tadi nempel CD4, ada chemokine reseptor, terbuka, masuk materi genetiknya, berubah dengan reverse transcription menjadi dia DNA, tapi DNA-nya virus, nempellah ke DNA host, terjadi proses transkripsi protein, terbentuklah protein-protein baru lagi, assembling lah, dirakit, akhirnya terciptalah virus yang baru dan keluar virus yang baru ya. Nah, bagaimana replikasi virus HIV? Itu replikasinya sangat cepat ya, bisa 1 sampai 10 billion. Billion itu apa sih? Triliun ya, triliun per hari ya. Namun pada saat proses reverse transkriptase tadi suka terjadi mutasi ya, mutasi ataupun rekombinasi. Tujuannya apa mutasi dan rekombinasi ini? Dari virus itu sebagai upaya dia menghindari kekebalan ya terhadap antibodi dan T sitotoksik, sehingga pembuatan vaksin jadi sulit dan itulah menyebabkan resisten, sehingga virusnya kebal atas serangan dari kita manusia begitu ya, obat-obatan kita yang kita berikan. Ini tadi kita lagi bahwa apa sih sel-sel di tubuh kita yang diserang oleh si virus HIV ya. Yang paling disenenginnya itu adalah limfosit CD4, limfosit T yang penanda permukaan CD4, CD4, monosit dan makrofag juga dia serang, tapi dia juga bisa menyerang sel-sel sistem imun lainnya seperti sel Langerhans, monosit CD34, trimosit triple negatif, ataupun sel-sel dendritik. Ya, utama dia memang CD4, tapi ini jadi coba kalau lihat ini CD4 dendritik ini adalah sel-sel yang induk ya, sel-sel yang induk yang nanti dia akan turun diferensiasi menjadilah sel-sel imun yang lain. Nah, kalau induknya aja sel imun yang udah diserang, tentunya tentara-tentaranya bakal hancur semua gitu kan, tidak akan terbentuk kalau sudah dirusak ya. Ibarat kata kalau kayak kita ada musuh, kalau dia cuma nyerangnya polisi-polisi yang di pinggiran mah nggak ngapa-ngapain ya gitu ya, nggak ngefek. Tapi kalau dia langsung serang misalnya kapoldanya gitu ya, atau kalau tentara yang tadinya panglimanya, musnah lah. Atau kalau kayak orang main catur, kalau pionnya aja yang diserang kan masih bisa jalan, masih bisa jalan. Tapi kalau yang diserang itu adalah rajanya, ya selesai permainan gitu ya, selesai permainan. Beginilah kondisinya ya. Nah, lalu sel reseptor untuk HIV ya, sel reseptor untuk HIV. Jadi tadi sebelum bilang, jadi dia masuk, dia mengenalin sel di permukaan. Tadi penandanya adalah CD4, tapi dia juga butuh si virusnya GP120. Untuk dia masuk, buka pagar, dia butuh chemokine reseptor, namanya CCR5 atau CXCR4, supaya dia bisa masuk, buka pagar tadi, ya. Nah, sekarang kita masuk, tadi itu secara patogenesisnya HIV, infeksi. Nah, sekarang kita lihat bagaimana sih transmisinya atau penularan virus HIV, ya. Pada dasarnya, penularan virus HIV itu karena dia berada di dalam darah dan masuk ke jaringan, dia penularannya melalui darah, ya. Tidak menular melalui airborne seperti misalnya COVID gitu ya, tidak menular melalui kontak, cuman misalnya kalau kayak sakit kulit, kurap, kudis gitu kan, nempel gitu ya, tempelan kita bisa ketularan gitu. Nah, kalau ini enggak. Jadi kalau HIV dia darah, pada dasarnya darah atau produk-produk darah. Jadi transfusi darah, sharing needle, jadi penggunaan jarum suntik yang bersama-sama, jadi satu jarum suntik tapi dipakai oleh 5, 6 orang, 10 orang sekaligus begitu ya, atau
needle stick injury, ini biasanya di kecelakaan kerja. Kita petugas medis, misalnya jarum suntik habis menyuntik pasien HIV atau ngambil darah pasien HIV, ketusuk sama si perawatnya atau dokternya, nah itu bisa pindah, bisa tertular gitu ya. Tapi ini saat ini sudah jauh berkurang ya, karena transfusi darah saat ini darah-darah yang untuk didonorkan itu sudah di screening dulu terhadap HIV. Kalau dia HIV reaktif, coret darahnya langsung dibuang ya. Jadi ini kalau penularan melalui transfusi darah sudah sangat minimal. Sharing needles ini penggunaan jarum suntik yang berganti-gantian ini seringnya pada pengguna narkoba. Ya, ini karena pada saat awalnya HIV ini muncul banyak terjadi pada kasus-kasus pengguna narkoba di tahun 80-an, awal-awal 80 itu waktu itu di Amerika itu lagi banyak sekali jangkis gitu ya, pengguna narkoba suntik yang bergantian bersamaan. Nah, banyak terjadi HIV di sana dari jarum suntik yang dipakai bersama. Jadi satu jarum suntik dipakai oleh si A. Misalnya A ternyata punya HIV, nyuntik lagi dipakai si B ketular, terus suntik lagi ke C ketular, C ke D akhirnya telurlan semua ya. Tapi ini sudah sangat berkurang juga karena penggunaan narkoba suntik saat ini sudah kalah populer dengan narkoba lainnya ya. Udah ribet nyuntik mah, udah ada yang lebih enak bikin fly gitu ya, udah ada sabu, sudah ada apalagi ekstasi gitu ya, dan lebih murah harganya dibandingkan yang suntik. Nah, berikutnya tapi hati-hati sharing needles ini apabila maaf, kita suka ada kan klinik-klinik kecantikan ya, salon-salon atau apa yang mungkin menggunakan jarum suntik juga, kan banyak kan sekarang udah pakai suntik-suntik ya, suntik vitamin C Kak, suntik apa gitu, atau wajah totok-totok dan segala macam yang sifatnya menimbulkan darah begitu. Kalau satu jarum digunakan untuk bersama-sama, itu bisa juga ada sumber penularan dari situ ya. Jadi tetap harus, jadi misalnya orang bilang kayak apa, laki-laki anak cowok kan suka kalau potong rambut pakai apa, silet itu ya, yang digini-giniin gitu kan. Nah, pastikan bahwa kalau kalian ada menggunakan alat yang sifatnya tajam sampai mengenai tubuh gitu ya, sampai berdarah, silet kah, jarum kah, itu tolong pastikan bahwa itu barang baru buka bungkus, nah istilahnya itu kayak gitu ya. Jadi biar bukan itu bekas orang lain atau apa, itu ya, pastikan untuk itu. Jadi lihat benar si perawatnya atau petugasnya itu benar-benar motekin bukain yang baru ya, jangan yang sudah bekas. Kalau perlu, kalau misalnya adik-adik potong rambut mau dipakai dicukur itu, kalian bawa silet sendiri kalau perlu. Nih Pak, kasih siletnya gitu ya, biar kita yakin aman bahwa ini benar silet baru ya. Nah, needle stick injury juga kalau kita petugas medis juga ini sebenarnya kasusnya tidak banyak. Nah, penularan berikutnya adalah dari ibu ke anak ya. Ibu yang hamil bisa menularkan, ibu yang HIV dan hamil bisa menularkan HIV-nya ke anaknya melalui 3 proses. Selama dia hamil ya bisa 40%, karena kan ada plasenta ya. Jadi darah dari ibu kan memberi makan ke bayinya melalui plasenta, itu ngalir juga virus HIV-nya masuk ya ke bayi. Proses persalinan itu kalau dia persalinan normal itu kan darahnya banyak tuh ya, bisa terjadi perlukaan darah dan segala macam. Ketika bayinya keluar, bisa saja bayinya nanti terminum darah gitu ya, atau air tuban gitu, darah, sehingga bisa masuk ke saluran cernanya. Lalu proses menyusui, karena ASI ini keluar virus HIV juga dikeluarkan di ASI ya, virus HIV juga dikeluarkan di ASI. Lalu yang paling banyak penularannya adalah yang penularan secara seksual ya, penularan secara seksual. Jadi sebentar. Oke ya, maaf. Jadi kalau transmisi seksual itu yang sekarang paling banyak jalur penularan. Kalau dulu itu heteroseksual ya. Jadi maaf, misalnya bapak-bapak jajan ke PSK ya, berhubungan seksual tanpa memakai kondom pengaman ya. Jadi penularan banyak dari situ. Jadi heteroseksual, beda antara laki-laki dan perempuan. Namun saat ini yang banyak adalah homoseksual ya, laki-laki dengan laki-laki.
Ya, adik-adik ya, laki-laki dan laki ini yang kasusnya sudah sama banyak saat ini, dan bahkan kayaknya mungkin kalau di data lagi tahun ini udah lebih mendominasi, ya lebih mendominasi. Jadi entah mungkin zaman sudah mau kiamat begitu ya adik-adik ya, karena ya saat ini manusia sekarang sudah kembali ke zamannya Nabi Lut ya. Laki-laki suka dengan laki-laki. Nah, tapi itu sesuatu yang sebenarnya menyedihkan bagi kita. Saya berpesan kepada adik-adik, mohon ya kita kan dari Muhammadiyah ya, sekolah berbasis Islam, mohon diingat-ingat bahwa itu perbuatan yang terlarang, dilarang, dikutuk, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Jadi kalau memang ini saja sudah azab dunianya sudah ada ya, azab dunianya sudah ada terkena penyakit HIV, apalagi nanti azab akhiratnya ya. Jadi itu yang dan memang hampir kebanyakan sekarang pasien-pasien kita kalau ditanya apa faktor risikonya, ternyata ada hubungan seksual sesama jenis ya. Jadi tolong dilihat-lihat kebanyakan ya itu. Tapi kalau saya mengambilnya ketika dia udah sakit, mudah-mudahan dia mau bertobat ya. Jadi nanti adik-adik kalau nanti sudah jadi dokter mendapatkan kasus seperti ini, jangan dikucilkan, jangan malah itulah gara-gara kau ini homoseksual jadi kau kena azab kayak gitu ya. Jangan seperti itu kan, malah nanti tambah dia tidak mau bertobat gitu ya. Malah kita coba rangkul, berhenti, ini untung kamu disadarkan gitu ya, kamu disadarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dikasih ini penyakit ini, diharapkan kamu bisa sadar, taubat, dan diberi kesabaran, dihapuskan dosa-dosanya, karena kalau kamu mau bertobat menjauhi penyakit perilaku itu lagi ya. Oke, lanjut ya. Kok nggak mau maju deh. Nah, ini. Jadi ini perjalanan penyakit infeksi HIV ya. Jadi perjalanan infeksi HIV itu pada dasarnya ada 3 fase, adik-adik ya. Ada fase infeksi yang akut, fase asimptomatik, sama fase AIDS-nya ya, fase penyakitnya lah kayak gitu ya. Jadi dia berbeda dengan seperti COVID misalnya ya, yang kalau kita ketahui kan COVID atau adik-adik batuk pilek flu gitu. Kalau COVID kontak sama orang yang COVID positif, 3 hari langsung kita kena gejala ya, 3 hari langsung kena gejala, langsung timbul penyakit kitanya gitu kan ya kalau COVID ya. Kalau HIV, pasien biasanya datang di kita di stadium ini ke sini ya, yang sudah menjadi AIDS, sudah timbul penyakit-penyakit infeksi oportunistik ya pada saat ini. Sehingga kalau ditanya kita mencari ini faktor resikonya apa ya, kapan dia pertama kali kenanya gitu ya. Jangan tanyakan apakah Bapak pernah berhubungan seks bebas gitu ya, atau pernah hubungan sesama jenis gitu ya, atau pakai narkoba suntik. Jangan tanyanya 1 bulan yang lalu atau 1 minggu yang lalu gitu. Enggak ada, karena memang dia akan mundur ke belakang minimal 5 tahun ke belakang ya, 5 tahun ke belakang, karena dia fasenya ini. Misalnya nih, maaf, si Bapak jajan nih sama PSK gitu ya, jajan sama PSK, terinfeksi HIV. Pada fase awal ini, fase infeksi akut, terinfeksilah dia. Virusnya akan naik jumlahnya dengan cepat, banyak sekali, CD4-nya juga akan turun. Ya, tapi turunnya masih belum turun sampai ke batas imunodefisiensi. Cuma turun dari CD4 paling nggak 1000 gitu ya. Dia turun sekitar paling turun 200-300 ya. Masih belum ada tanda-tanda imunodefisiensi. Ini berlangsung selama paling ya 2-3 bulan ya. Nanti virus akan turun di dalam darah, tapi bukannya dia hilang, bukannya dia bersih dari badan kita, bukan, tapi dia bersembunyi masuk ke jaringan ya, bersembunyi ke jaringan. Nah, pada saat ini pasien tetap belum ada gejala, tapi bisa menularkan. Ya, tetap ada kadarnya di dalam darah virusnya, tapi tidak terlalu banyak. Dalam kondisi ini dia bisa menularkan. Ya, sementara pasien tidak ada gejala apa-apa.
ya. Pada fase awal dia terinfeksi, 1 bulan 2 bulan pertama bisa saja kalau kita periksa pakai rapid antibody belum kelihatan, belum terdeteksi karena antibodinya belum terbentuk cukup banyak, ya. Sehingga kalau pada saat awal-awal ini ada namanya masa jendela, yaitu masa di mana virus sudah ada tapi antibodi belum terbentuk sehingga belum terdeteksi dengan alat pemeriksaan, ya. Nah ini, nah fase asimptomatik tadi saya bilang virusnya yang beredar bebas dalam darah sedikit, pasiennya nggak ada gejala apa-apa, masih asik-asik aja gitu ya, masih bisa party-party, misalnya kalau memang dia misalnya pengguna narkoba gitu ya, atau kalau dia berhubungan seks bebas masih jalan terus gitu ya, hubungan seks bebasnya macam. Nah nanti biasanya rata-rata setelah 5 tahun ini virus gue bosen sembunyi mau keluar, dia bilang kayak gitu ya, keluar lagi dia ke dalam darah, ke aliran darah ya, dia keluar lagi ke aliran darah sampai akhirnya otomatis dia masuk ke sel CD4 kan, CD4 kan, akhirnya lama-lama sel CD4-nya dipakai, hancur, rusak sampai kadarnya turun sampai ke batas yang imunodefisiensi. Kalau terjadi imunodefisiensi akan timbullah infeksi-infeksi, ya, yaitu infeksi oportunistik. Apa itu infeksi oportunistik? Infeksi oportunistik itu infeksi yang kalau pada orang yang imunnya baik dia nggak jadi penyakit. Karena dia sebenarnya adalah flora normal atau kuman-kuman patogen, jamur atau apa yang sebenarnya normal di sekitar kita. Tidak jadi penyakit kalau kita imunonya baik, ya. Tapi begitu imunodefisiensi kita, dia jadi penyakit. Itulah yang namanya infeksi oportunistik. Sehingga pada pasien-pasien HIV itu nanti kalau pada biasanya fase muncul AIDS-nya itu keluarlah semua penyakit, TBC, tuberkulosis, HZV herpes zoster virus, OHL oral herilepoplakia disebabkan oleh Epstein-Barr virus, OC ini oral candidiasis, CMV cytomegalovirus, MAC Mycobacterium avium complex, PCP pneumocystis carinii pneumonia, terus semuanya gitu ya. Timbul-timbullah infeksi-infeksinya ini sehingga pasien HIV biasanya nanti akan meninggalnya bukan karena virus HIV-nya. Ya, bukannya karena virus HIV-nya jadi dia yang toksik, bukan, tapi gara-gara virus HIV sistem imun kita turun, infeksi lain bermunculan sehingga mungkin dia matinya karena TBC otak, TBC meningitis, atau mungkin dia matinya karena infeksi CMV di otak, atau mungkin dia karena PCP di paru gitu ya. Nah, itu yang menyebabkan pasien HIV itu meninggal. Ya, bukan karena virus HIV tapi karena infeksi oportunistik yang muncul banyak, ya. Nah, ini perjalanan penyakitnya tadi, virusnya masuk paling berlangsung 2 sampai 3 minggu, terjadi gejala sindrom retroviral akut 2-3 minggu, lalu kemudian baru terbentuklah serokonversi dan recovery, yang mana gejala-gejala sindrom retroviral akutnya sembuh, recovery seiring dengan terbentuknya antibodi, ya, antibodi kita positif. Jadi kalau pada saat ini antibodi sudah bisa terdeteksi ya, rapid testnya sudah positif. Lalu berjalanlah fase infeksi HIV asimptomatik yang kronik bisa 5-8 tahun, lalu timbullah dia HIV yang simptomatik atau menjadi AIDS, dan jika tidak diobatin dalam 1,3 tahun dari penelitian rata-rata pasien akan meninggal, ya. Ini tadi bagaimana terjadi infeksi akut. Jadi virus HIV itu masuk, ya. Pertama dia tidak bisa menembus kulit, ya adik-adik ya. Jadi kalau kulit kita masih intak tidak akan bisa masuk virusnya. Makanya dia masuknya lewat mukosa. Makanya tadi penularannya adalah kalau darah langsung gitu ya, tertusuk jarum atau apa, itu kan otomatis kulitnya kan break, terbuka, masuk langsung ke darah. Atau mukosa tadi dari hubungan seksual. Ya kan kalau di hubungan seksual itu kan liang vagina itu kalau perempuan itu kan langsung mukosa, tidak ada kulitnya. Ya, jadi dia langsung epitel mukosa. Atau kalau pada yang laki-laki seks dengan laki-laki, dia mukosa anus, masuknya lewat mukosa anus, virusnya masuk menembus, ya. Jadi virus HIV-nya masuk menembus mukosa, langsung ditangkap oleh sel dendritik, ya, sel dendritik. Tadi sel dendritik kan juga termasuk yang diserang ya oleh virus HIV ya, makanya dia bisa masuk. Nah, sel dendritik ini
lalu akan membawa virus HIV ini ke limfosit CD4, limfosit CD4. Tujuannya apa? Tujuannya sih tadinya maksudnya mau dimusnahkan gitu ya, karena kan sistem imun. Ternyata tidak sanggup, nggak kuat, dibawalah ke kelenjar getah bening regional, ya, kelenjar getah bening regional. Lalu begitu masuk kelenjar getah bening regional, otomatis dia akan masuklah ke seluruh aliran limfe dan nanti akan bergabung di ductus thoracic menyebarlah ke seluruh aliran darah, menyebar ke seluruh tubuh. Jadi dia akan tersebarlah ke otak, lien, usus, KGB lainnya dan ataupun menjadi virus yang bebas dalam darah. Nah, proses ini terjadi dalam waktu 3 hari. Ya, jadi dari sejak virus masuk sampai 3 hari itu virus di hari ketiga virus sudah nyebar ke seluruh tubuh. Ya, nyebar ke seluruh tubuh. Nah, ini tadi infeksi HIV primer tadi atau akut, awalnya 2-4 minggu virus masuk, replikasi luas, timbullah kita gejala acute illness 1-2 minggu. Lalu begitu manifestasi kliniknya sembuh, antibodi terbentuk atau istilahnya serokonversi, pasien sembuh, nggak ada gejala-gejala lagi. Karena antibodi sudah terdeteksi, barulah kita bisa pemeriksaannya positif gitu ya kalau terdeteksi HIV-nya. Lalu tadi pasien masuk ke fase asimptomatik. Apa tadi gejala-gejalanya sindrom retroviral akut? Ya, sindrom retroviral akut itu gejala-gejalanya demam, pembengkakan kelenjar, faringitis, rash, mialgia, diare, sakit kepala, nausea, gejala ini tidak ada yang spesifik khusus ya mencirikan HIV. Mirip aja dengan semua kalau orang kena batuk pilek kan begini-gini juga kan kalau kena flu gitu ya. Nah, demam, sakit kepala, mual muntah, nggak spesifik. Jadi kalaupun seseorang itu terinfeksi infeksi akut atau mengalami sindrom retroviral akutnya, dia nggak akan curiga kalau dia ketularan HIV kayak gitu. Kalau dia nggak ngeh gitu ya, kalaupun juga dia berobat ke dokter, dokter juga nggak akan ngeh kalau ini HIV. Karena kalau pasien tidak akan mungkin bilang sama dokter, dok maaf dok, aku 3 hari yang lalu baru habis berhubungan dengan PSK, dia ngomong kayak gitu kan. Nggak kelar pasien tuh jujur ngomong kayak itu kan, malah itu kan harusnya sesuatu yang disembunyikan gitu ya. Jadi dia sehingga kita dokter pun kalau kalian nanti ini tidak akan ngeh kalau itu HIV ya. Nah, tadi dibilangin kita belum bisa mendeteksi virus HIV kalau masih masa jendela. Kalau masa infeksi HIV primer yang paling cepat bisa mendeteksi adalah dengan RNA, PCR RNA, yaitu paling cepat 11 hari. Sebelum 11 hari misalnya dia dengan seks PSK, terus besok-besoknya dia dikasih tahu sama ininya, waduh HIV misalnya gitu ya, kena HIV, waduh saya takut, pengen ngecek saya kena HIV atau enggak. Kalau sebelum 11 hari tidak ada pemeriksaan saat ini ya yang bisa mendeteksi orang itu terinfeksi HIV atau tidak. Ya, paling cepat adalah dengan PCR RNA. Yang lain-lain malah lebih lama lagi, ya, misalnya. Nah, ini pemeriksaan laboratorium pada 2 minggu pertama, ini saya rasa tidak terlalu penting lah ya, gitu kita bisa skip. Nah, ini tadi CD4, ya, hitung CD4. Karena kita tahu CD4 itu adalah virus, sel tubuh kita yang diserang oleh virus HIV, karena dia pakai CD4 ini untuk dia berkembang biak, CD4 ini nanti akan habis atau hancur. Jadi ibarat kalau kayak kita bilang tuh habis manis sepah dibuang gitu ya. Habis dipakai terus udah lo tinggalin aja lo dibuang gitu. Nah, akhirnya CD4-nya hancur, mati gitu ya. Nah, sehingga CD4 nanti itu akan berbanding terbalik dengan kadar virus. Jadi kalau pada infeksi HIV kadar virusnya semakin tinggi, sementara CD4-nya karena yang diserang akan semakin rendah, tadi turun ya, seperti di grafik tadi kan dia terbalik. Nah, kalau dulu CD4 ini sebagai marker progresivitas HIV, tapi saat ini tidak lagi. Saat ini sebagai penanda progresivitas atau perburukan penyakit adalah viral load. Viral load ini kadar RNA virus atau dengan metode PCR RNA yang mengetahui kadar jumlah RNA virus. Tapi CD4 ini saat ini kalau dulu tadi untuk monitor resiko pengobatan, tapi sekarang tidak lagi. Jadi CD4 sekarang untuk menandakan risiko infeksi oportunistik. IO ini infeksi oportunistik ya, dan perlunya profilaksis terhadap infeksi oportunistik serta menilai prognosis. Jadi misalnya nih, kalau orang yang CD4-nya